Abdullah nama ayahnya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Dan aku tidak kabar deh. Aku mau deh. Dan aku ini. Nabi Muhammad anak Abdullah Siti Aminah, dilahirkan di kota Makkah Rabiul Awal di tahun gajah. Nabi lahir di pagi hari, keganjilan banyak terjadi, mata bercolak harum kasturi, semenjak kecil Nabi terpuji. Jadi wan mulak sejarah kini, dari sampai tingkat ketiga dulu, bahwa Nabi minta pilihan daripada kabilah Quraisy. Dari Quraisy dipilih lagi, itulah Banu Hashim. Hasimun gorarniana jolo Amru. Jadi gorarna di Baitusia adalah Hashim. Hashim, tapi nama asli dia Amru. Menikahlah Amru ini dengan putri Amru. Taru pogorarni tulang na dohot baderena. Ima gorarna nama gorar Salma binti Amr. Menikahlah Hisham ini dengan Salma. Kemudian Amru dan Salma ini mempunyai anak keturunan 4 alaklai 5 adabur. Sambil wan alaklai imana margorar Asad. Nomor kedua adalah Abu Saifi. Yang ketiga Naklah. Dan yang keempat yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalibon gelarna idokon Saiban. Harana sidokon Saibanon lahir pas lahir adong uban na diulunay uban kinan Saiban. Jadi adong manusunin lahir dan lagi manduk maruban adong nabon tarumukna. Jadi Abdul Muttalib pun adong tandona. Ima gorarna Saiban. Siban gorarnya Saiban, maruban ulunya. Pas lahir ada boru saudarani Abdul Muttalib ada boru. Na pertama gorarna Asy-Syifa. Na paduana Khadidah. Yang ketiga si Dhaifah. Yang keempat Ruqayyah. Yang kelima Jannah. 9 Abdul Muttalib. Dan nama bulan Maulid tainang ganti. Abdul Muttalib on tinggal nenek doon. Dompak di Makkah Amrun inilah tokoh di Makkah, yaitu Hisham ini orangnya milioner, terpandang dan mempunyai kedudukan kabilah yang terpuji di Makkah. Tapi biasa orang Arab pada zaman itu kerjanya berdagang. Walaupun ada jabatan dan semuanya tidak mengharapkan hasil dari jabatannya, dia tetap usahanya, bisnisnya dia lakukan. Adalah Abdul Hishamon tu Madinah. Dison dia menikah dengan Salma. Dapat dia pakai turunan dison Imam Abdul Muttalib. Diperteruskan ia perjalanan ke Palestina, meninggal Hishamon di Palestina. Tinggal menek Abdul Muttalib. Tinggal menek dibolo oleh keluarga Salma dan Salma di Madinah. Magodang Abdul Muttalib disalung mulailah dewasa. Roma keluarganya dengan seayah deda ibu yang di Makkah.
untuk menjemput Abdul Muttalib ke Madinah. Bahasona nadong do sudarunia di Mokkah, nadong do harto paninggalan nia di Mokkah, nadong do kekuasaan nayah nia di Mokkah. Songan dia sodot dia tu Mokkah, dibujuk di patola umat nia. 2 hari demi hari dibujuk, 3 hari 5 hari, akhirnya umat nia patolaon. Akhirnya marangkat mahishamon, berangkat ma Abdul Muttalib tu Mokkah. Sampai di Mokkah ipatidaun masude peninggalan dia yang bilehin saudaranya masude. Karena peninggalan ni orang tuan tanah Jolo. Mulailah Abdul Muttalib di Makkah. Telah kecerdasan, kepewayan, kedermawanan ni Abdul Muttalib di Mokkah. Waktu di Mokkah Abdul Muttalib di sunnaya ilehen Malaysia kekuasaan, ilehen Malaysia tahta. Memimpin Banu Quraisy. Kemudian Abdul Muttalib dison. Dewasa mah dinikahkanlah Abdul Muttalib ini di Makkah dengan putri yang terbaik, dengan alat-alat yang terpandang, ima istri Abdul Muttalib nama Rorar Fatimah. Fatimah. Menikahlah dia. Di waktu itu membangun rumah tangga. Dan juga Abdul Muttalib pun di Mokkah. Bermimpilah Abdul Muttalib bahasona mendapatkan kembali sumur Zamzam. Idia tempatnya, idia letaknya, di dalam mimpi dia adalah kelihatan. Diterapkan di pagi hari, mulai ngonon memulak Makkah. Dilakukan oleh Abdul Muttalib penggalian kembali sumur Zamzam. Akhirnya ditemukan pas apa yang ada di dalam mimpinya, kenyataan bahwa kelihatan dan didapatkan kembali sumur Zamzam. Mulai sianon mada Abdul Muttalib bisa terpandang dan sangat senang melayani, memberikan minum orang yang haji yang datang ke Makkah. Melayani tamu. Abdul Muttalib menikahlah dia di Makkah. Abdul Muttalib mempunyai keturunan 16. 10 anak laki, 6 adawur. Keturunannya anak laki, anak-anak ni Abdul Muttalib na di Mokkah. Dan adalah anaknya yang pertama nama Rorar Al-Haris. Yang kedua Abu Subair. Napatoluna Abu Thalib. Napaupatna Abdullah. Nomor 4 Abdullah. Nomor 5 Hamzah. Nomor 6 Abu Lahab. Abu Lahab. Nomor 7 Al-Khaidah. Al-Khaidah namanya. Nomor 8 Al-Muqayyim. Al-Muqayyim. Yang ke-9 adalah Safar. Dan yang ke-10 Al-Abbas. 10. Konma alak lain. Bau ni Nabinta. Kan ini buknya mai. Bau ni Nabinta. Nah pertama gorarna Ummul Hakim. Ummul Hakim. Taipio on si Baido. Si butet bontak. Memang na sangat bontak. Idokon itu si Baido. Si Baido. Karena sempatan meninggal anak si Baido on nama Rorar Sahal Dawat Suhail kembar. Sahal Dawat Suhail sekali meninggal isumbayang pon nabion dua-dua di masjid. Ngonon madasar hukumna bahasona jenazah ini anjurkan disumbayang pun di masjid. Walaupun di mana sholat jenazah itu sah, di rumah pun, di halaman pun, di tanah lapang pun, di jalan pun sah mensolatkan jenazah. Tapi adalah afdolnya dilaksanakan di dalam masjid.
On dilapor Nabi itu nama Gorar Sahal Johos Suhail. Dan yang kedua, bahwasana Nabi membangsaun Sahal Johos Suhail adalah abana abaydo kepada si Baydo. Ngonon maiba puladung mangolu iba, nama mangolu tadi bangsaun tuaya yang mudah meninggal iba di bangsaun tu umat. Rompak mangolu tuaya ni iba bangsaun. Also ya jelas pernikahan Haniba dengan umat Haniba sah secara agama diakui oleh negara. Tapi dung maninggal di bangsaun nama anak mi sudah tua indah tua ya Haniba. Also harana ho pasti ho makna indah dong dua umat ni manusia anggwayahna rado mar bilang-bilang tergantung kejujuran di sang umat. Jelas? Jelas? Ini masih bangsa Haniba tubuh umat. Ima pula mantalkin kon peya pulana bini pulana. Pulan anak Kristiano. Umatna dibangsakan. Bukan kepada ayah lain. Kenapa ibu itu adalah pasti. Kemudian yang kedua namanya Barroh. Yang ketiga namanya Atikah. Yang keempat namanya Soifah. Sofia, katakan tuh. Sofi. Yang kelima namanya Arwa. Dan yang keenam namanya Umamah. Onma bau ninadin, bau ninadin. Onong bolas keturunan ni Abdul Muttalib. Salah satu di situ dipilih oleh Allah, itulah Abdullah. Kisahnya ini. Abdullah. Di waktu Abdul Muttalib mempunyai keturunan 10 anak lain, dia bernasar. Abdul Muttalib pun bernasar. Muda 10 anakku, salah satu di antara nasabulun akan saya korbankan di depan Ka'bah. Nangkon musti adong sada na ikorbankan di antara anaknya nasabulun. Sang adat Mandailing, bulan 12 anaknya sada tiga saya sadok apa? Ya? Sadok apa? Arso mana? On menjadi nazarnya pula 10 di antara nasabulun harus ada salah satu di antara 10 yang dikorbankan. Diundilah yang 10 ini. Ditulis namanya semua di busur anak panah. Siapa nih? Kalau nanti yang keluar salah satu namanya, itulah yang akan disembelih di depan Ka'bah, yang namanya dari situ dulu la tadanus. Dikorbankan 10 akan disembelih di depan Ka'bah. Di antara nasabulun, yun di mada amang inang da nasabulun. Kalau di tanah, soal Abu Namar julo-julo, siapa namanya yang keluar? Nah, keluarlah nama Abdullah. Onma anaknya paling tampan, paling ganteng, paling taat kepada orang tua, paling cerdas, dan paling bijak di antara mereka bersaudara. Diundi mana? Keluar nama Abdullah. Mau tidak mau Abdullah dibawa. Itiop parang oleh Abdul Muttalib, biasa dibawalah Abdul. Mangkuling masudaronya. Siapa? Abu Thalib. Tahu mahon? Abu Thalib doa Abdul. Ketimbang Abdullah ayah, lebih baiklah saya yang dikorbankan, kata Abu Thalib. Tapi Abdullah, tapi namanya yang keluar Abdullah. Marsilarang tu sia ulang tahan dongan songoni itu anak ini ala konter dia. Anak memberikan saran, keluarga memberikan saran. Ulang dongan Abdullah, gimana deh guys, anak ibu semet nih koyok. Oh nih. Akhirnya Abdullah mau roh sema alak-alak Arab sekitar naik. Mengalarang pulang ibn Abdul Muttalib pulang disembelih Abdullah. Marjok ni roa sudena tu Abdullah. Pulang dengan Abdullah.
Akhirnya diterima dia lah saran. Cuma dipanggil dia solusinya. Soman dia doma solusinya. Tapi on sudah nasar saya, mesti harus saya bayar. Mesti harus saya tunaikan. Itu sudah nasar saya. 10 anak saya itu harus ada salah satu yang saya korbankan. Roning pada waktu songoni mazaman na idokon ala karapi topot kon jolo anak buru tobangan go. Adong ada buru saritana dukun teh. Itopot kon Abdul Muttalib sangat songan dia doma kisah dia anak niam nasapuluan korban kon Abdullah ido kon Abdullahon na ido kon anak buru tobangon na tu Abdul Muttalib ngasongan ini ya dikorbankan imbalan na ada mau lehen 10 unta tulis nama 10 unta tulis Qur'an Abdullah baru undi siapa yang keluar namanya itulah yang kau sembelih. Tapi kalau keluar nanti nama Abdullah tetap tambah 10 unta naik. Udah keluar nama di Abdullah tambah 10. Jadi terimalah saran anak Bortobangon. Kemudian diundi manto. Diundi. Keluar nama Abdullah. Tambah 10 unta. Ditambah 10. Diundi buse. Keluar nama Abdullah. 20. Diundi ketiga kali. Keluar juga nama Abdullah. Tambah unta 30. Pendek ceritanya sampai 10 kali diundi. Terjumlahlah untunai 100. Terjumlah untai 100. Baru diundi 100 untai diundi antara unta sama unta dengan Abdul yang keluar namanya baru unta. Maka yang dikorbankan penebus jiwa Abdullah itu yang dikorbankan di sana 100 ekor unta. Makanya disebutkan Nabi saya ini adalah anak orang tua yang 2 anak yang disembelih kata dia. Dulu Ismail keturunannya di atas Ismail dikorbankan dengan ditebus seekor kibas. Sedangkan Abdullah adalah ditebus dengan 100 ekor unta. Kemudian habis sianon ina. Yang namanya kisah Abdullah setelah ditebus disembelihlah yang 100 untaon di depan Ka'bah. Yang dagingnya tidak boleh dimakan manusia dan tidak boleh pula dimakan oleh binatang. Jadi kan tanah di situ busuk sampai habis. Wanima, pengorban, sonima keyakinan pasaman itu kan begitu. Selesai gitu. Kemudian setelah orang tumbuh besarlah Abdullah, cakap, ganteng, baik budi, penurut sama orang tuh, yang jelas qurratan ayun lah, cahaya mata. Oma Abdullah niso. Akhirnya pagodang ma Abdullah tentu menempuh gehet berumah tangga. Akhirnya di waktu rumah tangga ijalakan ma pinanganna, ijalakan ma tunanganna, ijalakan ma jodohna. Semuanya sepakat imana margorar amina. Dipakawin madohot amina. Yang namanya perempuan yang baik aminah, yang jujur, cakap, juga adalah pintar, bangsawan, keturunan yang terhormat, yang dipilih semuanya. Kan begitu. Semua pilihan. Akhirnya membangun rumah tanggalah mereka. Abdullah di saat-saat saroditana berbulan mati. Orang tua yang namanya Abdul Muttalib bukan seluruh anaknya dapat kepercayaan. Tarsongan ko juga deh. Indah sudah anak bisa dipercaya. Di antara yang 10 ini disuruhlah yang mengurus harta mereka itu Abdul. Disuruh mada Abdullah ondake mengurus hartanya lain tinggal na jodoh di kebun kurma nadong di Madinah diurus kembali, perdagangan diurus kembali. Yang namanya adalah Abdullah taat kepada orang tua mengejo dan urusan keluarga.
Apa boleh buat istri demi pekerjaan suami, berjuang fisabilillah. Istri tetap berdoa munajat dan menjaga dirinya. Mula sukari tinggal kon nama walo. Roh mula luka yang lama berdarah kembali. Tinggalkanlah, berangkatlah Abdullah tinggallah Aminah. Kebetulan Aminah pada waktu itu sedang dalam mengandung. Begitu manis-manisnya. Ya, Abdullah berangkat. Sampailah Abdullah di mana diurus dan semuanya di sana. Ternyata malang nasib. Apa boleh buat kalau takdir Allah naget? Takdir Allah tidak bisa dibendung. Soalnya mendelingi nama. Ulah takdir Allah yang akan ada. Siapapun tidak ada yang bisa yang menghalanginya. Muda langit dengan naget marofah, nada tertungkol dengan dot situ mudu. Muda dungro dengan malaikat maut, nada tertungkol dengan indah dot dopeamu. Muda dungro baya angin naswa dindingan, nangkan naromai udan naswa saongan, masuk patang kasih golomona, masur surto bindongan si jongjongan. Sama ada aku sudi-sudi muda. Meninggallah Abdullah di Madinah. Meninggal Abdullah di Madinah. Ya, memberitahu ke Makkah. Semua orang segan. Pada riwayat belum lahir sudah tahu Aminah. Tapi riwayat yang paling kuat di dalam kitab yang namanya Ar-Rahi wal Mahtum disebutkan dan tarikh Kamil fi Tarikh menjelaskan bahwa 2 bulan dulu lahir do penadin pesui pa botohan tu Aminah yang meninggal Abdullah. Sedihnya bukan kamu. Dan berada dari mandokna. Tapi piling-piling sudah ada. Kenapa abang tidak pulang? Bukannya Bang Toy, abang saya. Aku udah tidak pulang-pulang. Belum ada waktu itu handphone, belum ada video call. Hanya berita yang dibawa oleh pedagang yang dari Makkah ke Madinah. Pulang-pulang diberikan tahu. Cuman adalah Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada ibunya yang namanya Ami. Hari demi hari telah berlalu. Di sana, sebelum terjadinya Nabi kita lahir, sebelum Nabi kita dilahirkan, terjadilah peristiwa yang sangat dahsyat di Makkah. Mana waktu itu yang disebut dengan peperangan Ababil atau yang disebut tentara bergajah. 55 hari lagi dalam sejarah sebelum seorang Nabinta di Sonmon terjadi adalah peperangan pasukan bergajah. Dasar mana awalnya? Karena Abdul Muttalib itu orang terpandang dan senang melayani tamunya, senang menerima tamu yang datang haji dan melayaninya, dan orangnya dermawan. Semua orang berbondong-bondong masuk Makkah. Berbondong-bondong masuk Makkah semuanya. Senang melihatnya. Akhirnya rasa cemburu gubernur Yaman yang namanya Abrahah. Kita waktu masih gubernur. Akhirnya dia bangun pula bukan Ka'bah. Dibangunnya lah di sana namanya gereja. Tinggi, mewah, bagus. Dan kemudian setelah itu di lockdown lah Makkah. Di embargo Makkah. Tidak boleh ada yang ke Makkah.
adalah ke Yaman. Harus itu dikunjungi orang yang Yaman, bukan adalah ke Makkah. Dari dasar kecemburuan sosial daripada pemerintahan Abraha kepada yang ada di Makkatul Mukarramah, akhirnya dong suku dari Banu Kinanah daripada Makkah, seorang muda berangkat ke Yaman yang dilakukan oleh Raja Abraha ini. Kemudian tolak matu Yaman. Kemana muda tu bangunanon, dicoret-coret dia mading-ding di bangunanon. Bukan hanya dengan pulpen dan pena, tidak, dia bikin alat coretannya dari foto. Tambah marahlah Abraha. Akhirnya Abraha membuat pasukan. Dia pasukan terjumlah tentara 60.000 pasukan. Bukan sedikit. Berriwayat 60.000 pasukan. Berangkatlah ada pasukan di situ, pasukan berjajah. Berkumpullah pendek ceritanya semuanya mereka di Wadi Muhassir antara Mina dan Musdalifah. Antara Mina dan Musdalifah di sana lemar kumpul sekitar 7 kilometer naik ke Makkatul Mukarramah. Tarson subari itu dalam lidah mungkin. Tarison lemar kumpul malison kalai. Kemudian melakukan pasukan Abraha pertama di sana. Yang pertama adalah yang mereka lakukan terhadap kampung Mina binti Abdul Muttalib, merampas harta kekayaannya. Apa waktu itu? Ontanya dan binatang ternak. Dirampasnya. Setelah dirampas baru dipanggil Abdul Muttalib. Panggil Abdul Muttalib menghadap Raja Abraha. Tapi kampung Mina binti Abdul Muttalib sangat gagah dan berwibawa, aura yang sangat tinggi Abdul Muttalib ini. Roma yang menghadap tuh daerah Wadi Muhassir. Di waktu Naroi yang menghadap tuh Wadi Muhassir. Nesonan turun Abraha sian karusinian menghormati Abdul Muttalib. Kita menghormati namanya. Kemudian disapahan namanya. Ahmad tujuanna dilakukan somani. Ahmad tuntutan kami ingin menghancurkan Ka'batul Musyarrafah yang dikunjungi oleh manusia dari seluruh penjuru dunia. Kami ingin menghancurkannya, kami alihkan ke Yaman, kata Abraha. Apakah ada tindakan buat kalian? Tidak, kata Abdul Muttalib. Ada suatu kembalikan hak saya itu kepada saya. Onta dan ternak saya kalian rampas, kembalikan kepada saya. Itu hak saya. Kalau soal Ka'bah bukan saya yang menjaga. Ada yang lebih menjaga saya, dan Ka'bah itu yang lebih bertanggung jawab kepada Ka'bah itu. Dia berserah kepada Tuhan. Allah lah yang menjaganya, bukan saya yang menjaganya. Akhirnya diketahui kan Abraha. Kecillah kau, kata dari Abdul Muttalib, bukan Abraha. Kecillah kau Abdul Muttalib, kata Abraha. Diejeklah Abdul Muttalib. Akhirnya kalau begitu, diserahkanlah kembali seluruh harta yang dirampas oleh pasukan Abraha kepada Abdul Muttalib. Senanglah dia, pulang dia. Suatu saat akan kami datang. Kemudian berangkatlah dia ke Makkah. Ngomonglah Abdul Muttalib di Makkah. Satu riwayat di Bukit Safa. Ya Maksyarul Quraisy, wahai penduduk kota Makkah dan suku Quraisy, yang ibu-ibu, yang tua-tua, anak-anak semuanya, berangkatlah kita ke gunung. Berangkatlah untuk menyelamatkan diri, bahwa pasukan Abraha sudah berada di daerah Muhassir sana untuk menyelamatkan diri. Maka kita serahkanlah Ka'bah ini ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dari segi kekuatan kita tidak mampu melawan tentaranya. Lebih banyak mereka daripada kita. Dari segi adalah pasukan, lebih kuat mereka daripada kita. Dari harta, lebih kuat mereka daripada kita. Berangkatlah kita. Akhirnya berangkatlah mereka. Dison maturuni ayat ini ceritakan di Nabi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil
pada waktu Abraha datanglah mulai mereka bergerak menuju Makkah. Rawala itu Makkah diangkat mari halau gajaon. Dia rumah pasukan gajahnya disuruh arah Makkah, dia duduk. Diambil bantu arah utara, dia lari. Disuruh ke Makkah, dia duduk, gak mau. Tapi kalau diarahkan ke Yaman, lari. Begitu paceklik huru hara terjadi, datanglah tentara Allah. Datanglah tentara Allah. Di tatkala itulah mereka kucara kacir, ada yang mendapatkan serpihan itu, yang kena serpihan daripada batu merah yang panas itu, yang dibawa burung apa? Mereka meninggal di tempat. Ada yang melarikan diri, ada adalah yang mati di tempat. Taubahnya mereka bagaikan daun yang dimakan ulat-ulat, yang dimakan ulat-ulat. Abraham melarikan diri, tapi Allah memberikan sanksi kepadanya. Lari ke Yaman. Sampai ke Yaman dalam sejarah bahwa Abraham itu indah lebih godangnya sebesar burung merpati. Balik Tuhan. Dipisah Tuhan kurma menek saya domah. Ya, siksa Allah. Kemudian sampai ke si roh penyakit, terbelahlah dadanya, tidak hati-hatinya. Baru dia meninggal. Ngonon ada jadi iktibar di tada bagi orang-orang yang menantang hukum Allah. Bukan hanya manusia yang menghukumnya, Allah yang menghukum. Kita hanya doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Musibah kepadanya. Itulah hukum Allah. Ini tantangan bagi kita, tantangan bagi orang-orang atau bagi kita yang menantang selalu apa yang diperintahkan Allah kepada kita, yang disampaikan oleh Rasulnya. Sejarah mengukir jadi iktibar bagi kita, maka sejarah itu tidak bisa kita lupakan. Setiap manusia punya sejarah masing-masing. Setiap manusia punya histori masing-masing. Tarsongon koinang, adong bersejarah mulut budaya kan? Ingat di maju-maju waktu Rasul pertama. Karena dong sejarah kan? Pasti punya sejarah. Jodoh itu dua, satu di tangan Tuhan, yang kedua di tangan Hansip. Antara di tangan Hansip doh. Punya sejarah. Jadi ngonon mada inangga, jadi iktibar bahwa orang yang menantang hukum Allah itu akan mendapatkan bencana sendiri. Akhirnya hancurlah Abraham. Kemudian setelah itu 55 hari setelah itu lahirlah Nabi kita. Runtuhnya beberapa kekaisaran Romawi dan Persia. Runtuhnya beberapa adalah patung di sana, menandakan datanglah suatu kebenaran. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manabita berketepatan pada hari ini tanggal 22 April 571 Masehi. Satu riwayat yang lain Nabi itu lahir adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi yang masyhur 12 itu yang kita peringatin kan begitu. Jadi dua versinya. Kemudian lahirlah Nabi kita yang didampingi semuanya di waktu hamil pun berziarah kepadanya, Asia dan Maryam. Kemudian Nabi kita lahir di pagi hari itu. Dan Nabi kita setelah itu dilahirkanlah Nabi, diberitahulah umpungnya nama Borar Abdul. Banggana bukan tanggung, gembirana bukan tanggung, mangadigi pompu nasodong ayah teh. Hanya permainannya. Bangga. Akhirnya dia merasa sedih. Di bedunglah saruritana setelah lahir bayi di bedung. Jawabannya langsung tukang bah. Wan bagas kelahiran Nina Bintai tukang bahan lebih sotik 100 meter. Kasoni mina. Kita kasoni tukang bah. Jawaban mah. Itu apun mah Nina Bintai jawaban umpung naik.
Abis yani kelahiran ni Nabi Isa ben ma gorarna tuna minta iman amar gorar Muhammad. Di dunia namanya Muhammad, di langit namanya Ahmad. Lahir mana bin? Nabi Isa. Lahir setelah waktu melahirkannya itu, Aminah melihat pandangannya, keluarlah cahaya, minta maaf dari kemaluannya yang menerangi Allah. Makanya hikmah maulid Nabi itu ada empat. Bahwa lahirnya Nabi itu yang pertama menjadi rahmatan lil. Kenapa di hari Senin? Karena hari Senin itulah Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan dan buah-buahan. Sudah ada rahmat itu bagi datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Nabi itu adalah diturunkan Nabi itu rahmatan lil. Yang kedua mengangkat derajat kaum wanita. Karena pernah Nabi mengatakan, saya adalah suka, saya disebutkan oleh Abdul Muttalib bahwa Muhammad ini datangnya mengangkat derajat kaum wanita dan membantu anak yatim dan menolong wanita-wanita janda, kata dia. Nih, lahir Nabi Isa di waktu menikah. Biasa bahwa Nabi Isa itu lahirkan rahmatan lil alamin, mengangkat derajat wanita. Yang ketiga kelahiran Nabi Muhammad itu menjadi suri tauladan. Mengangkat suri tauladan bagi seluruh manusia. Yang keempat yaitu memperkokoh, mempersada dunia ini, yaitu agama Islam. Lahir on madani tanam kuni datu anak tada tu generasi tada. Jangan sempat mereka melupakan sejarah Nabi. Mau makna jodoh dong. Abdullah nama ayahnya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Dan aku jangan kabar deh. Aku mau deh. Dan aku sih. Nabi Muhammad anak Abdullah Siti Aminah, dilahirkan di kota Makkah Rabiul Awal di tahun gajah. Nabi lahir di pagi hari, keganjilan banyak terjadi, mata bercolak harum kasturi. Semenjak kecil Nabi terpuji. Anak najol mahoy. Nabi lahir menek tantangan madu-madu, kan begitu? Dompak meleki sujokon na rahmatan lil alamin. Lahir dia, lahir disusukan kebanggaan sih bagi seorang hamba, sangat senang, yaitu waktu itu dimerdekakan paman dia, yaitu yang namanya Abu Lahab. Godang nirwani Abu Lahab pun nasonangon na lahir anak di saudara onna. Nasodong be saudara marang-kamarangin be Abdullah, godang nirwania imerdekaonia masada hambanya. Ima pula Abu Lahab dalam sejarah setiap hari Senin beliau adalah mendapatkan keringanan azab kubur gara-gara godang nirwania lahirna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal tidak satu akidah. Menjadi rahmat tusia. Bayangkanlah itu. Apalagi kita yang akidah, yang mengikutinya. Indah sejuk rohaniba, indah godang rohaniba. Isi depilau. Kan begitu. Isi depilau. Ini maksudnya pagodang. Mencintai, membesarkan Nabi kita, junjungan kita, manusia pilihan. Bukan manusia saya pilihan manusia. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi sebelumnya
Nabi-nabi sebelumnya berdoa seperti Nabi Adam. Beda kok saya dengan Muhammad. Saya ini nih, umat Muhammad itu dari saya ada 4 kelebihan daripada saya, kata Adam alaihi salatu wassalam. Mana kelebihan umat Muhammad itu? Ada 4. Kita kelebihan umat Muhammad itu. Walhal Adam itu dia mengatakan, kami ini, saya ini, taubat saya hanya berterima di Makkatul Mukarramah. Sedangkan taubat umat Muhammad itu dimanapun dia berada adalah diterima Allah taubatnya. Imaika. Dimanapun kita bertaubat pasti Allah akan menerima. Mana syarat taubatnya? Ya, akui bahwa itu suatu kesalahan. Berjanji tidak akan mengulangi kembali. Yang ketiga, menyesalinya sampai meneteskan air mata. Taubat kita dimanapun Anda berada, di masjid, di ladang, di hutan, di sekolah, dimanapun umat Muhammad itu, bahwa Allah terima taubat. Ada keistimewaan pada. Makin suara kita dan kini mari istighfar jodoh kan begitu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada laut yang tidak berombak. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Jangan kita sok suci lah. Semuanya kita punya dosa. Mungkin adalah kita punya dosa. Saya punya dosa. Ibu punya dosa. Makanya kita itu adalah disuruh setiap hari itu kita melaksanakan sholat. Sholat itu penebus dosa. Bahwa nanti zuhur disitulah neraka jahanam itu menyalanya sangat dahsyat. Maka untuk meredam itu bagi umat Muhammad, maka kita disuruh sholat dengan ikhlas. Orang yang sholat zuhur itu dengan ikhlas, bahwa reduplah neraka itu jahanam itu buat diri Anda yang mensolatkannya. Gimana? Sholat zuhur, habis zuhur, asar bagaimana? Di waktu asar mana jodoh inang amang ison matar pangan Adam alaihi salatu wassalam buah koli nadong bisa rubah. Waktunya di waktu asar. Di waktu asar lah dia makan dia. Akhirnya dia makan. Maka umat Muhammad siapa orang yang mensolatkannya di waktu asar itu, Allah ampuni dosanya. Sadosa dalam sembahyang asar, kau seperti bayi yang dilahirkan oleh ibu kita. Tanpa dosa. Ini sembahyang asar kita. Habis itu maghrib. Maghrib disebutkan witrun nahar, witrnya di siang hari. Mau di waktu maghrib untuk umat Muhammad, karena di waktu maghrib lah berterimanya taubat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Isima mau taubatnya. Maka orang yang mensolatkan maghrib, bagi kita umat Muhammad, siapa yang berdoa di waktu maghrib, Allah perkenankan doanya. Kita semua itu rasul bahwa doa ini di waktu maghrib. Ontang keluarga, doa, minta doa. Baru habis maghrib, Isya. Habis Isya, adalah Isya, di waktu Isya. Inilah syariat yang dikerjakan sebelum Nabi kita sudah ada mereka di waktu sholat ini. Dikerjakan mereka sholat. Bahwa apa dikatakan dalam hadis? Bahwa kubur itu gelap. Kubur itu sempit. Kubur itu seorang diri. Kubur itu jauh dari rumah. Kiamat itu gelap. Biar tahu kita, hari kiamat itu gelap. Titian siratal mustaqim itu yang akan kita titik itu gelap. Maka siapa yang ingin mendapatkan penerangan itu, silakan sholat Isya. Jadi kaum ibu dan kaum bapak dan kita semuanya, mula pordo roamu torang kuburanmu. Pordo torang pada hari kiamat. Pordo dong sulumu di waktu meniti titian siratal mustaqim. Sembahyang isaho. Ini apa? Ini apa nokna? Sembahyang Isya. Baru itu habis sholat subuh. Sholat subuh bukan tanggung nilainya, kan begitu. Sebelum subuh nilainya sudah lebih daripada dunia dan seisinya, yaitu sholat sunat fajar. Bahkan satu riwayat, orang yang menetapi sholat sunat fajar itulah
salah satunya pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di riwayat yang lain ada mengatakan bahwa itulah salah satu cara merukunkan rumah tangga. Bulan apa Ramadan udah pasangan ni ari begitu hari ni sapoken kono mari marabada. Udah 30 tahun hari Selasa minus marabada itu benar untuk kantalan diudai. Ada marabada salah satu naon mah cara anak somoni. So saya iya sekali somon janji na jong. Aduh kembali. Saya menambahkan sudah ada dalam rumah tangga itu gelap. Gak ada satu pun yang melaksanakannya. Telap semua yang 5 waktu. Subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran. Wah. Ya dong semuanya. Soalnya sudah lebih baik itu inang. Soalnya sudah lebih baik kesonanan. On mada berterimanya. Lakukanlah yang terbaik dalam amal ibadah. Gak usah tinggi, dasar naik jodoh, gak usah tinggi-tinggi gajinya sekir kita beribu dan semuanya. Tapi dirimu belum bersih. Ya, tahu dulu dirimu belum bersih. Istinjamu kadang belum beres. Wudukmu belum sempurna. Sholatmu belum jelas. Maka orang yang sholat, orang kadang mencuri dia di waktu sholatnya. Bukan hanya selepas sholat dia mencuri, di waktu sholat pun kadang kita mencuri. Mana orang yang mencuri di waktu sholat? Ada 2. Orang yang mencuri di waktu sholatnya ada 2. Yang pertama, tidak ada di dalam sholat seseorang itu toma'ninah. Fatihah dah. Salah cara guru. Bapak pindah tunggu di Sumbaya. Biasa ni, kalau mau pindah balik, pindah ke depan ni. Jangan umur ni. Ya. Jangan pemahaman anak. Rukuk tanpa tomani, iktidal tanpa tomani, sujud tanpa tomani. Ya, di sana kadang-kadang sujud susah kita membedakannya, tapi tidak bisa disalahkan. Alat layon mana bawa alat layon sumte. Apa di sujudnya alat layon, na sujudnya dahulu. Karena ditolakkan waktu NDA-nya ditolakkan sujudnya. Topek guru nak ada boru, kita ada boru, salah sujudnya ada boru. 90% guru NDA ada boru. Alat lain kan tak tangan. Nah, anggota sujud kan 7. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki kan didirikan. Baru kening kan begitu. Tuh. Lah, tangan laki-laki dikembang, ada baru ida, ya usia, dalam lain ida. Oh, ada baru pak guru ni yang satu. Menek-menek doanya nggak usah sempurna. Amal itu bukan adalah di banyaknya, akan tetapi di kualitasnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal, makanya lakukanlah amal itu yang berkualitas. Maka beramal itu ada 5. Kalau di sekolah hanya S3, kalau dalam ibadah itu kita harus S5. Segala amal ibadah itu yang kita lakukan, pekerjaan itu yang pertama harus ikhlas. Yang kedua berusaha, bekerja keras. Yang ketiga, amal ibadah itu harus tuntas. Harus tuntas. Yang keempat, beramal ibadah itu harus kita itu berkualitas. Kalau sudah berkualitas, Anda akan mendapatkan sukses. Orang yang sukses pasti mendapatkan Jannatul Firdaus. Mantap kita. Pasti jarang. Tomak nina. Jadi nggak mau masih aja di bamula kina. Jangan bersenang pintar-pintar dong. Guna. Baik. Yang kedua, jangan mencuri. Yang mana yang kedua?
banyaknya orang belum pernah mensetorkan mulutnya masuk bengkel. Tidak beresnya membaca Fatihah. Padidang Fatihah, karena Fatihah itu yang bahagian daripada rukun sholat. Kereta masuk bengkel, mobil masuk bengkel, ya tandak masuk bengkel, pisau kaki masuk bengkel. Mulut lo sudah pernah masuk bengkel? Ini belum pernah. Ada dokon di guru MDI najono ima sampai sonari. Anak sangkal naik kan begitu. Tidak pernah diservis. Salah satu contohnya, minta maaf kepada kita ini, berkualitas, membedakan suara hak kecil dengan suara besar kan jauh makna. Suara hamzah dengan suara ain beda maknanya. Itu kalimat bahasa Arab ini. Salah sedikit berganti mak. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Dibacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Binasalah Tuhan yang berpenyakit. Jauh beda bahasa Arab. Misalnya kedua, ada contohnya. Kan ada namanya iyyaka, iyyaka kan begitu dong? Jawab kan begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Dibaca ya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matahari lah yang kami sembah dan matahari tempat minta tolong. Pada esok ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dijawab. Memang siapa orang yang membaca Fatihah baik dalam salat maupun di luar salat, setelah kita baca dimanapun kita jangan lupa mengatakan amin. Cuma harus berpisah karena amin bukan bahagian daripada ayat suratul Fatihah. Ulang disambungi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tidak, berhenti dulu baru amin. Udah kita kisah, amalin nama guru ya. Dengar doa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah. Amin. Suara ain. Udah. Yang kedua mana? Hidupnya Buse. Amin. Aman. Aman artinya panjang. Ana ini minta panjang. Amin. Aman. Hinai Buse ujungnya panjang. Mudah-mudahan mau nang anak tay na CPNS dan ujian ida. Amin. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Artinya jujur. Saru bodoh ringan saja. Amin. Terbuka. Amin. A terbuka. I ada penekanan ke bawah. U ke atas. Kan begitu. Amin. Gimana memandu bagi Al-Fatihah? Kita selesaikan begitu. Jelas saya sempat. Ya kali tambah ujungnya. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Baik-baik sungguh. Mana bukan dong deh. Mau balik rumah. Anda tidak puas jawabannya. Jujur.
nur Tuhan semesta alam. Ini masih pada sesuatu bahasa Arab Korina. Jadi dibaca amin. Perkenankanlah ya Allah. Ya Allah. Jadi madanya Anda disetor dulu. Jangan kereta saja yang masuk bengkel, mobil masuk bengkel, lidah pun juga masuk bengkel. Lakukanlah sholat itu, sholat yang berkualitas. Lakukanlah sholat itu, sholat yang berkualitas. Yang kedua, di akhir pengajian kita ini, berpikirlah Anda mulai dari sekarang ini, kita semuanya, baik laki atau perempuan, tua muda, ya, yang sehat dan yang sakit, pejabat atau aparat, konglomerat atau orang melarat, ustadz atau rakyat, berpikir apa yang Anda kita bawa setelah kita sudah tiada. Di waktu muda kita berpisah, di waktu muda kita berpikir adalah apa nantinya pensiun saya. Berusaha kita di waktu muda, makanya kita sekarang ini bisa mengaji begini. Sudah kau persiapkan di waktu muda dulu, bisa kita untuk bisa mengaji begini. Ada untuk masa depan, bukan hanya itu masa depan dunia, tapi berpikir pula kita masa depan untuk akhirat. Akhirat mana? Dua penyesalan di manusia di akhir hayatnya. Dua penyesalan tak inang di akhir nama ngulun. Nah, pertama, kenapa saya tidak bersedekah? Yang kedua, kenapa saya tidak berbuat baik? Makanya apabila manusia meninggalkan dunia, akan putus amalnya kecuali tiga perkara. Pertama, sedekahun. Yang kedua, ilmu yang diajar. Yang ketiga, anak yang mendoa. Maju dia bengko dan anak ini. Mailah engkau didikan agama yang amanah itu. Mailah didikan agama amanah itu. Sulang menyosal kemungkinan ini dalam pertanggungjawaban. Ben yang balkonnya selesai lah kita itu. Mau pasikola nanya, mau leher mabalanjona begini dan semuanya selesai. Kan begitu. Yang terakhir dia itu doa. Tetap berdoa husnul khatimah. Allahumma khtim umurana bi husnul husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usiaku dengan tutupan dengan yang baik. Al-madain Anda bahwa Nabi rahmatan lil alamin. Dimanapun kita taubat kita diterima Allah. Yang kedua adalah umur pada umat Muhammad itu pendek, sedangkan kami panjang-panjang. Kenapa umur kita pendek? Supaya sedikit yang dihisap, sedikit lamanya. Bayangkan pula tahu sampai yang jalan mungkin naik. Maka orang yang terbaik panjang umurnya, bagus amalnya. Yang jelek panjang umurnya, jelek akhlaknya, jelek ibadahnya. Mudah-mudahan kita semua ini tanda-tanda bagi kita yang mengaji ini semuanya husnul. Ya, panjang umur tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur antara umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Sekitar segitu ada lebihnya ya. Semakin taat kita kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, umat Muhammad itu diberikan kepadanya kemuliaan. Fisiknya itu lemah, bukan kuat-kuat dibanding umat sebelumnya. Kenapa kita lemah fisiknya diberikan Allah, tapi keyakinannya kuat? Kita ini keyakinan kuat tapi fisik lemah. Supaya umat Muhammad itu jangan sombong. Jangan sombong. Banyak orang yang sombong. Banyak orang yang sombong. Lihat umat sebelumnya, gara-gara kesombongan mereka lah diazab Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dari riwayat Ali bin Abi Thalib, ada 15 macam didatangkan musibah itu, laknat itu, bala itu kepada suatu bangsa dan negara itu. Ada yang salah satu di situ, idza fa'alta ummati 15 haslatan halla bihal balaa, kata Nabi. Jika umatku telah melakukan 15 perkara ini, pasti mereka itu akan mendapatkan bala atau musibah. Yang pertama kata Nabi, idza kana al-admana mudulan. Jika ada di kalangan umat Muhammad itu adalah kekuasaan itu dianggap sebagai keuntungan, bahwa jabatan itu dianggap sebagai musibah yang akan datang. Ya, semuanya kedudukannya dibisniskan semuanya dan semuanya. Ini
Yang kedua, wal amanatu mughnaman, dan amanah itu dianggap sebagai harta ghanimah. Ilayan tu si amanah sarwanya manggalagendena. Kumnailen da ketua ni julo-julo habis sudah pengnai setorko. Hancur lemur. Habis dia mangko mana hukuna sudah. Hindi dah hukuna sudah. Anong besi hak nido? Hak nido na. Yang ketiga, was zakatu mughraman, bahwa zakat itu dianggapnya sebagai kerugian. Murma bakhil manusia. Yang keempat, wa ata'ar rajul li zawjatihi, nabahatan sunnari ayah-ayah ada burui jadi suhulna. Diserahkan semua urusannya kepada istrinya, kepada perempuan. Media sonai amu mangkobari bor umaknai. Umakna dan namboru na mangkobari parmena sadia tuorna. Tope di salana isna ke paturena. Ibar jinang namanun tuan maharan di borumi ayahna indaho. Kula borumi bujing-bujing namanun tuan mas kawinna ayahna. Kula nada umpung asung makna. Tuh kapan dah sonda cuma dah yang sapokat marah cuma dah dapat songon-songonan ni. Sondia nak orang ni ayah saja mantap sudah. Ya, sonda ayah mantap mesti bahagian nak. Tapi ya, ulangnya foto posisi minang istri sampai di mana posisinya istri yang soleha. Istri soleha, tahu saya yakin belajar ini sudah tahu semua ini istri-istri soleha semuanya. Amin. Ya Rabbal. Yang kelima, waqaffa ummatan, dan durhaka kepada ibunya. Nabahatan alat sonari, nadura kutu umak. Nah, awas. Saya masuk wanita. Mungkin ada sambung. Enam, wabirra sadiqahu, banyaknya orang sekarang dan taat menurut pergaulannya dengan kawan-kawannya. Pengaruh adalah kondisi sekitar. Allah sonari merajalela di tahun. Pengaruhnya dengan niat. Nah dia di sampingnya indah na jauh. Itulah di Facebookan dan gogoan perintah ni ani anak tai daripada perintahmu. Sumpah yang kok mungkin naik selesai. Inderone ho mangan ko. Mangan begini nih. Panandu ringku. Pula ayah-ayah sonari mana pengaruh dari masyarakat dan paling banyak kita mungkin ibu-ibu juga ikut-ikutan, anak sekolah kadang juga ikut-ikutan, masyarakat luar ikut-ikutan, yaitu judi online. Hari orang nih. Sekater sana chip. Ya? Chip. Ya, ini sekarang ini menghabiskan, habis mau. Yang mengkolesterol hidup pipa sini di bawah dong. Habis. Kita dunia sudah. Hati-hati nak ngeratai. Suami begitu, yang mengkolesterol sampai pardahan, yang mengkolesterol sampai anak kuku ke tuang mangadimu, kuku net kau gol di benko simpan ko sa jodi do ko man respect na. Simpan ko makakan di sini. Sabi itu baru kali, ternyata pas 2 hari video, sadap nganong bayar simpan meeting ni. Waktu dia, maya di spot puang mima. Ikannya pada usia. Kau mainan nasumanin, hati-hati kita yang mikir. Dari mana itu pergaulan daripada segi wajafa'a abahu. Banyak orang yang benci pada ayahnya. Konsonarawatan banyak benci kepada ayahnya. Dia dulu salah satu contohnya. Minta maaf ina. Pula parjolo meninggal. Parjolo meninggal tinggal ayah ini. Bawa dohon anak. Ya pula ayah tongsongan lima kisahna. Parjolo ayahnya meninggal, pada buat meninggal. Dia sonan tong pula ayahnya parjolo meninggal. Tolong anak kisah dunia. Kan begitu. Dia mau parjolo maknai. Ya bisa dunia lah, enggak bisa dunia lah. Walau ini parah nih menembus dia itu daripada jadi, tapi tidak satu orang. Repot. Kemudian di soal ina, pulang sunan mana meninggal. Matoba, pulang untung ina mau hidup mau penjuri di ina mau sudah ha. Tanpa masak kamu di pangalan mui beres deh. Sona, yang ayah mana itu gitu mana mui. Tujuh. Amas suatu saat Roma ayah ho, bisa pulang durhaka sempat anak.
pian orang ucap, pian orang mamang. Sodong nama jolo adalah pasure ayah hontinya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ngadong kontinu mak, ime umat. Ya siapa yang mengganti umat? Gak ada gantinya. Tidak arahnya ayahnya. Akhirnya mabuk menderita ayah suami mati barangnya. Durhakalah anak itu. Ingat pula ayah nasoronan. Mula anak niba marbagas, anak mi anak lagi. Sunat amalna sunat derita malahan maharnya. Ngari bayim ayah malahan maharnya. Isa do anak na bersangkutan. Sanggup kau kawin? Ya, berikan. Silakan. Hingga sanggup puas bojolo ning nadi. Ayah na dua begitu kan begitu. Tei badongan ba ayah badongan na wajarimu. Anggo ayah ni baget marabagas, anak na atau iba bolu dan semuanya. Wajib dori tei mangalahin mahar ni ba. Sorong ada buru deh ni ba mula. Wajib. Pulang Padurato. Oh, salah satu contoh kasus saya angkat ini nih di masyarakat kita begini. Ya, udah ada murid yang saya merayon nih ya. Jadi pasti ada tanggung jawab nih. Ada. Boro ayat ini nih ya. Lanjut. Yang ke-8. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Banyaknya orang adalah mengangkat suara keras dan menjerit-jerit di dalam masjid. Yang menombo adalah namanya salah putar menombo bilang-bilang nanti kalai kaset nama ampengan dangdut domaro. Lagu Indian semuanya dan mengangkat suara tertawa terbahak-bahak. Ya di dalam masjid dan semuanya. Maka lebih cocok ya pada hari itu begini. Kalau dalam masjid itu adalah terukur, terarah, tidak bisa kita menjerit-jerit seperti ini. Kalau di dalam masjid. Kemudian, wa kana sa'imun qauman arzalahum. Banyaknya kata Nabi dan pemimpin itu adalah kaum itu orang yang rendah budinya. Banyaknya sekarang di kalangan umat Muhammad terangkat pimpinan itu yang akhlaknya yang jelek, yang akhlak mulia tidak terpilih, akhlak yang jeleklah yang terpilih. Mau tidak mau yang demikian. Ini prediksi Nabi. Yang ke-10. Wa ukrimar rajulu mukhafatan syarrihi. Dan orang-orang yang ditakuti dimuliakan itu karena kejahatannya. Alakna jahat domana terpandang. Dia terpandangnya mon kebandelannya. Dia terpandangnya kebanditannya. Bukan dari segi kebaikan. Dipuja-puja, disanjung-sanjung, tapi dia adalah jahat. So dia sepuja, malah dia jahat dia. Mana terjadi? Rome musibah bulan Somani yang tinggal kita. Itu yang ditakuti, bukan karena ilmunya. Yang ke-11, wasyuri balakumur, dan merajalelanya adalah minuman yang memabukkan. Mudah didapatkan dan banyak orang yang memanfaatkan, baik yang diminum maupun yang disuntikan maupun yang dihisap. Ya, ingat ini, yang jelas memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram, apapun jenisnya. Itu hukumnya dilarang dalam agama. Merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Maka orang yang mabuk itu, kata Nabi, inilah sejahat-jahat kejahatan. Karena sudah mabuk, segala hal pun bisa dia lakukan. Contoh, itulah di masyarakat kita. Benda mabukia, borunai pibenia boru tulangnya. Hindarin suami yang mabuk, anak yang mabuk. Ya, inilah yang kita takutkan begitu. Yang ke-12, walubisal harir. Banyaknya orang sekarang memakai pakaian sutra bagi laki-laki. Innallaha adalah hurrima alaikum, diharamkan atas kamu pakaian sutra dan emas bagi laki-laki. Allah dan dihalalkan bagi perempuan. Uhillat zahabi wal hariri li inasi ummati wa hurrima ala zukuriha.
Dihalalkan emas dan perak bagi perempuan umatku, kata Nabi, tapi diharamkan bagi laki-laki. Laki-laki dilarang memakai cincin emas. Laki-laki dilarang memakai jam emas. Yang gak kalung emas, perempuan dibolehkan. Laki-laki dilarang memakai pakaian sutra, kecuali laki-laki itu mengidap penyakit gatal-gatal. Itu saja yang dibolehkan. Selain itu laki-laki. Tapi sekarang di baju kepersatuan karena keluarga semuanya itu tidak boleh bagi laki-laki. Yang namanya perempuan itu adalah untuk dihias. Yang dihias itu juga harus pandai berhias. Cuman sayang, seribu kali sayang, perempuan zaman sekarang tidak pandai berhias. Yang menghiasnya adalah laki-laki. Betul? Perempuan, laki-laki haram memakai sutra. Tapi sekarang itulah, mas tukar cincin ya, pabere dohot anak nih, dohot boru nih, ya nggak apa-apa. Cincin emas, tuh istri dijadikan emas. Len cincinnya ikatannya sere. Tuh suaminya len perak, pulang adong perak, len gosing adong, len cincin itu satu. Ini dong, belum evaluasi. Kemudian yang ke-13 biar kita sempurnakan. Wattakhisatul fatayat wal ma'azib, katakan. Dan banyaknya secara umum penari-penari wanita dan juga banyaknya yaitu yang berpakaian atau meratanya permainan musik. Permainanmu ada baru tukang tarina pas obat di tukang adati. Baik kamu mabondang naik semodong membayar tarina. Boti saya kan begitu. Ya, penari-penari wanita. Mana mau tidak? Bulan markaruan kan begitu. Ibot semuanya dan sebenarnya benar cuman on mana kerja manortor di sini, main di sini. Ya, bulan markaruan pintong main di sini kan begitu. Ende itu koli dong dong, kisah nari konang. Kisah dong mana mana. Saja ditambah saja, hindari botol mantap kosi kola, dapat namaran dong. Takut. Oh yang mentok sudah ada kulihat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Cuman wanita banyak yang menari di panggung dan juga adalah menarikanmu semuanya. Di mana-mana. Nina, marjoget mensi ayahku, dan semuanya. Cuman dia mentong sudah romantis. Ya, kalau romantis dapat kan Mas Doni marga lubisnya mo. Lubis itu yang songan mantong, agak hitam tapi hidung mancung kelihatan manis. Tapi kalau dilihat oma-oma dan cewek-cewek banyak yang nangis-nangis karena lubis selalu hidupnya romantis. Uji lawarmu nih semua. Yang lubis kan yang lihai, ulet, bijak, istiqomah, setia. Di hatinya bagaimana? Sejuta di hati, tidak pernah putus di dompet 1 juta. Di hatinya bagaimana? Setia, jujur dan takwa. Masya Allah. Amin. Bukan hanya marganya, tapi itulah yang diterapkan. Waduh, bisa lumang saror. Wattakhisatil fatayat. Yang ke-15 terakhir. Ini yang terakhir. 14 wal ma'asib. Yaitu tadi banyaknya meratanya permainan musik di mana-mana. Yang ke-15 wala'ana akhiruhu hazihil ummah awwalaha fal yara taqimu 'inda dhalika rihan hamra aw hasfan aw maskhan, rawahu Tirmizi. Yang terakhir yaitu adalah dan yang di akhir daripada umatku telah mengutuk pada umat-umat yang mulai atau yakni sahabat atau tabi'in dan para imam-imam. Jadi banyaknya di kaum sekarang
banyaknya di kalangan elit, orang-orang intelek saling salah menyalahkan umat sebelumnya, menyalahkan mazhab ini, menyalahkan imam ini. Sekarang ini banyak nih saling, ini orang intelek nih, itu tidak benar, itu salah, itu begini, ini kunut, ini tidak kunut, ini sesat, dan ini semuanya orang akan hancur atau balal kita dibikinnya. Makanya kita tetap, maka solid kita di sini nih di Madhab Mustafawiyah Purbawaruni, beriktikadkan ahli sunnah wal jamaah, bertauhidkan pedoman Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, dan adalah berfikihkan mazhab yang ampat, dan juga bertasawufkan yaitu Al-Baghdadi dan yaitu Imam Al-Ghazali. Ini kita. Ini sekarang ini banyak yang salah menyalahkan di kalangan kita, apalagi musimnya sekarang ini. Oh, ini salah, itu salah. Martongkar sudena. Yang satu ini kunut salah, yang ini berkunut aida harus panganan B. Dua-duanya ngadong nasumbayang, tema tongkar. Yang perlu ini yang sekarang ini. Inilah kalau kata walad. Makanya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau yang 15 itu terjadi, apa yang didatangkan Allah kata Nabi? Yang pertama yaitu maka ketika itulah diturunkan azab yang pertama berupa angin merah. Angin merah? Ya, kacau balau. Yang kemudian gempa, tanah longsor, banjir bandang. Ya, musim panas Allah memanjangkan semuanya. Akan diturunkan Allah tanah longsor ataupun adalah terjadi kemusnahan. Disebabkan Allah memusnahkan, bisa jadi laut yang kedaratan. Itulah tsunami. Bisa jadi adalah gunung yang runtuh. Bisa jadi adalah tanaman yang tidak subur, dan semuanya angin puting beliung dan sebagainya. Inilah kalau terjadi yang 15 macam. Itulah yang kita hindarkan. Mudah-mudahan dijauhkan Allah semua kita dari para perkara yang 15. Amin ya rabbal alamin. Singkam majolo bisang surat tawarabari. Saya majolo amanginan sang diganggu saya mulai minta maaf karena waktunya sangat panjang. Syukur. Ya. Karena banyak di sini yang tadi yang meminta doa, apakah saya bacakan ini? Nampun minang deh. Tujuannya yang sakit disembuhkan Allah, yang punya cita-cita dikabulkan Allah, dan juga adalah yang mudah meninggal yaitu diterima Allah segala amal ibadah adalah dan diampuni segala dosa. Ya, yang dicalonkan sebagai CPNS dan semuanya ujiannya dimudahkan Allah dan dimenangkan Allah dan semuanya. Itulah yang saya lihat di sini semuanya adalah dan orang-orang yang susah dilapangkan Allah, dan yang hidupnya sempit diluaskan Allah rezekinya, dan kita semuanya diberikan Allah kesehatan dan juga kesabaran menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا صادقا وأولادا صالحا ورزقا كثيرة حلالا طيبة المباركة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. اللهم بحرمة سورة الفاتحة وبكرامة الأم القرآن ارحم موتانا ويشفع مرضانا وتقبل حاجاتنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين وعلى آله
السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.